Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliansa. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasila, jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban forum saya sesuai dengan NPM saya. Selanjutnya saya mulai dari forum 2. Di forum 2 ini saya mendapat slide nomor 24, nomor 2 dan 3. Nomor 2-nya itu berapakah jarak yang ditempuh sebuah mobil dalam 5 menit jika V rata-ratanya selama selang waktu ini adalah 80 km per jam. Di sini saya sudah menjawabnya. Diketahui T sama dengan 5 menit sama dengan 0,08 jam. Lalu ada V rata-ratanya sama dengan 80 km per jam. Lalu ditanyanya itu S. Selanjutnya dijawab V sama dengan S per T. Lalu ada 80 sama dengan S per 0,08. Lalu ada S sama dengan V kali T sama dengan 80 kali 0,08. Lalu sama dengan 6,4 km. Selanjutnya di sini nomor 3, seorang pelari berlari dari start menempuh jarak 100 meter dalam 12 detik. Kemudian berbalik dan berjogging sejauh 50 meter ke arah titik awal selama 30 detik. Berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanannya? Nah, di sini saya sudah menjawabnya. Diketahui T1 sama dengan 100 meter. Lalu di sini ada T1 sama dengan 12 detik. Selanjutnya ada S2 sama dengan 50 meter. T2 sama dengan 30 detik. Lalu di sini ada ditanyanya V. Di sini saya jawab V sama dengan selisih jarak per selisih waktu sama dengan 50 kurang 100 per 30 dikurang 12 sama dengan 50 minus 80 per 18. Lalu mendapat jawaban minus 2,77. Lalu di sini ada kelajuan rata-ratanya sama dengan jarak total per waktu total. Di sini sama dengannya 100 tambah 50 per 12 tambah 30. Didapat jawabannya itu 150 per 42. Lalu didapat lagi jawabannya itu 3,57. Lalu di sini slide nomor 41. Sebuah batu dilepaskan dari sebuah jembatan yang tingginya 50 meter di atas permukaan sungai. 1 detik kemudian sebuah batu lain dilemparkan vertikal ke bawah dan ternyata kedua batu tersebut mengenai permukaan sungai pada saat yang bersamaan. Tentukan kecepatan awal dari batu kedua. Di sini saya sudah mau menjawabnya. Slide 41. Dimulai dari Y sama dengan 50 meter. Lalu di sini ada batu pertama jatuh bebas, batu kedua dilempar 1 detik kemudian, VO batu kedua, waktu batu pertama sampai permukaan sungai, Y sama dengan 1/2 GT1 per pangkat 2, lalu di sini ada 50 sama dengan 1/2 10T1 pangkat 2, lalu di sini ada 50 sama dengan 5 kali TR pangkat 2, di sini ada TR T1 pangkat 2, lalu di sini ada T1 pangkat 2 sama dengan 10, lalu di sini ada T1 sama dengan 10S, di sini T2 sama dengan T1 dikurang 1 sama dengan 10, dikurang 1 sama dengan 2,16. Lalu di sini ada Y sama dengan V0 kali T2 tambah V2 kali G dikali T2 pangkat 2. Lalu sini ada 50 sama dengan V0 dikali 2 dikali 16 ditambah 1/2 dikali 10. Lalu sini ada 216 pangkat 2. Lalu sini ada VO kali 2 kali 16 sama dengan 50 dikurang 5 kali 4,66. Lalu di sini ada VO sama dengan 50 dikurang 23,3 per 2,16 sama dengan VO sama dengan 12,36. Lalu mendapat kecepatan awal batu kedua 12,36 milisecond.
Selanjutnya masuk ke forum 3. Nah, soal pertamanya ini perbedaan antara contoh gerak dalam 2 dimensi dan contoh gerak dalam 3 dimensi. Nah, yang pertama itu contoh gerak dalam 2 dimensi ini misalnya saja adalah gerak peluru dan gerak melingkar. Gerak dalam 2 dimensi dapat diuraikan menjadi dua arah yang saling tegak lurus, atau misalnya dalam arah X dan Y. Lalu untuk contoh gerak dalam 3 dimensi adalah gerakan melingkar seperti pegas atau gerak parabola yang tertiup angin dari arah tegak lurus bidang parabola. Gerak dalam 3 dimensi dapat diuraikan menjadi kombinasi dalam 3 arah yang dalam arah X, Y, dan Z. Lalu soal selanjutnya itu ada di slide 34. Langsung saja jawabannya itu BY pangkat R sama dengan 6 sin 45 derajat. Lalu 6 dikali 1/2 akar kuadrat 2. Lalu 6 lalu 6/2 akar kuadrat 2. Lalu 3 akar kuadrat 2. Lalu di sini jawabannya 3 akar kuadrat 2 per 100 sama dengan 0,042. Lalu soal selanjutnya itu ada di slide 35, nomor 2 yang C. Langsung saja di sini diketahui H sama dengan 75, G sama dengan 10 S pangkat 2, lalu VO-nya itu 150 M per S, lalu ada θ-nya itu sama dengan 30 derajat. Lalu langsung dijawab, VOY sama dengan VO sin θ sama dengan 150 sin 30 derajat, lalu sama dengan 150 1/2 sama dengan 75 M per S. Selang waktunya itu diketahui VO sama dengan 150 M per S, lalu G-nya itu sama dengan minus 10 M per S pangkat 2, lalu VT-nya itu 0 karena diam. Di sini VT-nya itu sama dengan VO tambah G kali T, lalu 0 sama dengan 150 tambah minus 10 T, lalu 0 sama dengan 150 dikurang 10 T, 150 sama dengan 10 T, lalu T sama dengan 15 second. Selanjutnya ada forum 4. Nomor 1 itu diskusikan apa perbedaan hukum Newton 1 dan Newton 2. Di sini saya menjawab hukum Newton 1. Pertama, semua benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam tetap diam, dan benda yang bergerak tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Lalu, jika sebuah benda dalam keadaan diam, benda tersebut akan bergerak apabila ada gaya resultan yang bekerja pada benda itu. Lalu di sini ada rumus hukum Newton 1, Fr sama dengan 0, Kr sama dengan 0. Tadi itu ada hukum Newton 1, sekarang hukum Newton 2. Pertama itu dinyatakan bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan besarnya massa benda. 2. Untuk gaya yang sama, massanya yang lebih kecil akan memiliki percepatan yang lebih besar. Nomor 3 ini ada rumus-rumusnya. Fr sama dengan N kali AR, Fx sama dengan M kali AX, Fe sama dengan M kali AY, Fz sama dengan M kali AZ. Lalu di sini ada soal nomor 2, diskusikan setelah Anda selesai membaca slide 5 sampai dengan 18, lalu jawab soal pada slide 19 nomor 2. Di slide 19 nomor 2 ini soalnya, sebuah peti kayu bermasa 60 kg didorong oleh seseorang dengan gaya 800 N ke atas sebuah truk menggunakan papan yang disandarkan membentuk bidang miring. Ketinggian bak truk tempat papan bersandar adalah 2 meter dan panjang papan yang digunakan adalah 2,5 meter. Jika peti bergerak ke atas dengan percepatan 2 milisecond dan G sama dengan 10 milisecond, maka tentukan koefisien gesek kinetis antara peti kayu dengan papan. Di sini saya sudah menjawabnya. Saya lihat M sama dengan 60 kg, lalu F-nya itu sama dengan 800 N, A sama dengan 2 milisecond, lalu syarat tinggi kolam itu Y sama dengan 2 meter, lalu ada panjang papan itu R sama dengan 2,5 meter, G sama dengan 10 milisecond, lalu ditanya koefisien gesek kinetik. Dijawab X pangkat X2 sama dengan R2 dikurang Y2. X2 sama dengan 2,5 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Lalu sini ada X2 sama dengan 6,25 ini didapat dari 2,5 pangkat 2 dikurang 4 yang didapat dari 2 pangkat 2.
Lalu di sini ada X2 sama dengan 2,25, hasil pengurangan dari ini. Lalu di sini ada X sama dengan 2,25 sama dengan 1,5. F-nya sama dengan MA, N sama dengan W, cos sama dengan MA. Lalu di sini ada karena tidak terjadi gerak pada arah vertikal, maka A sama dengan 0, sehingga N dikurang W cos sama dengan 0, N dikurang MG cos sama dengan 0, lalu ada N sama dengan MG cos, lalu ada Fx sama dengan MA, F dikurang W sin dikurang F sama dengan MA, lalu ada F dikurang MG sin, lalu dikurang Kn sama dengan MA, lalu di sini ada F sama dengan F dikurang MG sin dikurang Kn cos sama dengan MA, lalu di sini ada M cos dikurang F dikurang M dikurang MG dikurang MG sin dikurang MA, lalu di sini ada KMG X per R sama dengan F dikurang MG Y per R sama dengan MA. Lalu di sini ada lalu di sini ada jawabannya. Di sini ada UK sama dengan 60, 10, 1,5 per 2,5 sama dengan 800 dikurang 60, 10, 2 per 2,5 dikurang 60, 2. Lalu di sini ada 360 dikurang 800, di sini ada 360 sama dengan 800 dikurang 480 dikurang 120. Lalu di sini ada 360 sama dengan 200, didapat 200 per 300. 200 per 360 sama dengan 0,56. Jadi besar koefisien gesek kinetis antara peti kayu dengan papannya itu 0,56. Selanjutnya di sini ada form 5. Di soal pertama ini diskusikan apa perbedaan gelombang transversal dan longitudinal. Di sini saya menjawab gelombang transversal merupakan gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan terhadap arah rambatnya. Mudahnya gelombang transversal itu adalah gelombang yang tegak lurus dengan gelombangnya. Jika energi ditransferkan ke kanan, maka arah rambatnya adalah ke atas dan ke bawah, ataupun ke kanan dan ke kiri. Sedangkan gelombang longitudinal ini memiliki definisi gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya, di mana arah geraknya searah dengan arah perambatan energinya. Lalu di sini ada soal slide 40 nomor 2. Di sini soalnya seekor lebah mendengung dengan taraf intensitasnya 10 dB. Jika ada 100 lebah mendengung, hitung taraf intensitasnya. Di sini saya sudah menjawabnya. Di sini dimulai dari T1 itu sama dengan 10 dB, N sama dengan 100, lalu di sini ada T sama dengan T1 tambah 10 log N sama dengan 10 tambah 10 kali log 100 sama dengan 10 tambah 10 dikali 2, lalu sama dengan 10 tambah 20 karena perkalian dari 10 ke 2 sama dengannya itu adalah 30 dB hasilnya. Lalu di sini ada soal nomor 4. Di sini ada soal nomor 4. Seekor lebah mendengung dengan taraf intensitasnya 100 dB. Jika ada 1000 lebah mendengung, hitung taraf intensitasnya. Di sini saya sudah menjawabnya. T1 sama dengan 100 dB, N sama dengan 1000. Lalu di sini ada 10 sama dengan 10 pangkat minus 12. Lalu di sini T sama dengan T1 tambah 10 log N sama dengan 100 tambah 10 dikali log 1000, lalu sama dengan 100 tambah 10 dikali 3 sama dengan 100 tambah 30, lalu jawabannya itu adalah 130 dB. Itu jawaban soal nomor 4. Sedangkan sini selanjutnya ada soal nomor 6. Itu soalnya satu keyboard komputer taraf intensitasnya 60 dB. Hitung jumlah keyboard komputer apabila taraf intensitasnya 80 dB. Di sini saya sudah menjawabnya T1 sama dengan 60 dB. Lalu di sini ada sama dengan 80 dB. N yang itu ditanya, ini sama dengan T1 tambah 10 log N, lalu 80 sama dengan 60 tambah 10 log N, lalu ada 10 log N sama dengan 20, lalu ada 10 N itu 10 log N sama dengan 2, N sama dengan 10 pangkat 2, dan N sama dengan 100 keyboard. Itu adalah jawaban.
Selanjutnya di sini ada forum 6. Di sini saya mendapat slide 24 nomor 2. Nah, di sini soalnya sebuah celah ganda disinari dengan cahaya yang mempunyai panjang gelombang 560 nm. Sebuah layar diletakkan 1 meter dari celah. Jika jarak antara kedua celah 0,5 mm, maka jarak dua pita terang yang berdekatan adalah, di sini saya sudah menjawabnya, P sama dengan 1,12 mm. Lalu sini ada penjelasannya. Lambda sama dengan 560 nm sama dengan 5,6 dikali 10 pangkat minus 4 mm. Lalu di sini ada D-nya sama dengan 0,5 mm. Lalu ada L-nya sama dengan 1 meter sama dengan 10 pangkat 3 mm. N sama dengan 1. Di sini ada D kali P per L sama dengan N kali lambda. P sama dengan N kali lambda kali L per D sama dengan 1 kali 5,6 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 10 pangkat 3 per 0,5 sama dengan, di sini jawabannya 1,12. Di sini ada jawabannya B. Lalu di sini slide 14. Ternyata ada slide 14 nomor 3. Bentar. Slide 14 nomor 3. Di sini soalnya seberkas cahaya melewati lempengan kaca datar. Sudut insiden kaca sama dengan 45 derajat. Hitung sudut antara lempengan kaca dengan cahaya yang muncul di sisi lain lempengan kaca datar. Di sini saya sudah menjawabnya. NU sin I sama dengan NK sin R. 1 kali sin 45 sama dengan 1,5 sin R. Lalu di sini 45 per 1,5 sama dengan sin R. Sin R sama dengan 1 per 3 kuadrat 2. Lalu sini ada NK sin R sama dengan NU sin R. Lalu sini ada 1,5, 1 per 3, 2 sama dengan 1 dikali sin R. Lalu di sini ada 0,5, sin 2 sama dengan sin R. 1 per 2, 2 sama dengan sin R. Lalu R sama dengan 45 derajat. Selanjutnya di sini ada forum 7, slide 9, soal 1. Di sini itu soalnya jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke B adalah 8 second, cepat rambat gelombang tersebut adalah, di sini sudah saya jawab, panjang gelombang lambda sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 meter, lalu ada periode gelombang T sama dengan 8 per 2 sama dengan second, lalu mencari cepat rambat gelombang, T sama dengan lambda per T sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Jawabannya itu A. Lalu slide 10 nomor 3, itu soalnya sebuah tali dengan panjang 6 meter, ujungnya digerakkan sehingga membentuk 2 puncak dan 2 lembah. Waktu yang diperlukan untuk membentuk 1 bukit dan 1 lembah adalah 1,5 second. Hitunglah kecepatan gelombang tersebut. Di sini sudah saya jawab. 2 puncak dan 2 lembah sama dengan 2 lambda, maka 2 lambda sama dengan 6 meter atau lambda sama dengan 3 meter. Lalu ada T sama dengan 1,5 S, maka Pi sama dengan lambda per T, Pi sama dengan 3 meter per 1,5 S, Pi sama dengan 2M per S. Jadi kecepatan gelombang tersebut adalah 2 mili per second. Lalu slide 21 nomor 1, itu soalnya waktu yang dibutuhkan gelombang longitudinal untuk merambat dari A ke B adalah 1 second. Berapakah frekuensi gelombang tersebut? Di sini sudah langsung dijawab. Frekuensinya itu sama dengan 2 gelombang, bagi 1 second itu sama dengan 2 Z. Selanjutnya di sini ada forum 8. Soal pertamanya ini diskusikan materi resonansi atau perbedaan macam-macam bunyi pantul dan masing-masing contohnya. Di sini pertamanya A, bunyi pantul dan memperkuat bunyi asli. Contohnya itu suara guru yang ada di dalam kelas akan lebih keras dibandingkan dengan suara guru olahraga yang ada di lapangan. Itu disebabkan suara di dalam ruangan akan dipantulkan oleh dinding-dinding ruangan. Lalu D-nya ini gaung atau keredam. Bunyi pantul yang datangnya hanya sebagian yang bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Contohnya itu suara yang ada di bioskop, gedung pertemuan,
studio, radio, gedung pertunjukan, dan lain-lain. Lalu yang C itu gema, bunyi pantul yang terdengar jelas sesudah bunyi asli. Contohnya suara di lereng-lereng gunung atau juga di lembah-lembah. Lalu selanjutnya, soal selanjutnya itu diskusikan materi resonansi apa perbedaan organa terbuka dengan organa tertutup dan beri contoh pada masing-masing organa. Di sini pertama pipa organa terbuka. Kedua ujung pipa organa terbuka ini menunjukkan bahwa pembentukan pola gelombang longitudinal pada kedua ujung merupakan senggangan. Contohnya itu pipa. Lalu sedangkan pipa organa tertutup, salah satu ujung pipa organa jenis ini tertutup. Pola pembentukan gelombang yang terjadi adalah rapatan pada bagian pipa yang tertutup dan renggangan pada bagian pipa yang terbuka. Lalu selanjutnya di sini soal selanjutnya itu ketahui I sama dengan 60 cm sama dengan 0,6 cm. I sama dengan 340 milisecond. Ditanyanya F1 itu apa, F3-nya itu apa, dan F5-nya itu apa. Jawab, kita mulai dari F1 sama dengan I per 4 sama dengan 340 per 4, 6 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan 3400 per 24 sama dengan 141,7 aja. Lalu F3-nya itu sama dengan F3 dikali F1 sama dengan 3, 141,7 sama dengan 425,1 aja. Lalu mencari F5-nya, 5 dikali F0 sama dengan 5 dikali 141,7 sama dengan 908,5 aja. Lalu ada di sini forum 9, soalnya itu sebuah benda bermassa 50 gram bergerak harmonis sederhana dengan amplitude 10 cm dan periode 0,2 second. Besar gaya yang bekerja pada sistem saat timpangannya setengah amplitude adalah sekitar, sini sudah saya jawab, data soal M sama dengan 50 gram sama dengan 50 dikali 10 pangkat minus 3 kg. Lalu ada A sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter sama dengan 10 pangkat minus 1 meter. Lalu ada T sama dengan 0,2 S. Lalu ada Y sama dengan 0,5 H. Lalu ada F. Lalu sini ada gaya pada gerak harmonis. F sama dengan MW pangkat 2Y dengan W sama dengan 2Pi per T sama dengan 2Pi per 0,2 sama dengan 10Pi rad per S. Lalu ada Y sama dengan 0,5A sama dengan 0,5 kali 0,1 sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2. Sehingga jawabannya F sama dengan 50 kali 10 pangkat minus 3. Lalu 10 Pi pangkat 2. Lalu 5 kali 10 pangkat minus 2. Dan hasilnya 2,5 N. Jawabannya B. Lalu di sini ada forum 10, slide 19, nomor 2. Di sini soalnya diberikan sebuah persamaan gelombang Y sama dengan 0,05 cos 10T tambah 2X meter. Tentukan A persamaan kecepatan dan B persamaan percepatan. Di sini langsung jawab Y-nya itu diturunkan ke Pi-nya itu diturunkan ke A. Lalu Y sama dengan 0,05 cos 10T tambah 2X meter. Jika Y diturunkan, akan diperoleh Pi sama dengan minus 10, 0,05 sin 10T tambah 2X. Pi sama dengan minus 0,5 sin 10T tambah 2X milisecond. Jika Pi diturunkan, akan diperoleh A sama dengan minus 10, 0,5 cos 10T tambah 2X. Lalu A sama dengan minus 5 cos 10T tambah 2X milisecond pangkat 2. Selanjutnya di sini ada forum 11, soalnya itu ada di slide 20. Soal 1 itu adalah soalnya suatu gelombang stasioner memiliki persamaan Y sama dengan 40 cos 2Pi X sin 10Pi T, lalu X dan Y dalam cm dan T dalam second. Jawab pertanyaan berikut berkaitan dengan gelombang stasioner tersebut.
1 amplitude gelombang, 2 frekuensi gelombang, 3 panjang gelombang, dan 4 cepat rambat gelombang. Di sini dimulai diketahuinya itu Y sama dengan 40 cos 2 px sin 100 pi t. Ditanyanya itu A amplitudo, frekuensi, lambda itu adalah panjang gelombang, dan I-nya itu cepat rambat gelombang. Penyelesaiannya ini Y sama dengan 40 cos 2 pi x sin 100 pi t, Y sama dengan 2A cos kx sin pt. Didapatnya itu 2A sama dengan 40 cm, dan A-nya itu sama dengan 40 bagi 2, A sama dengan 20 cm, lalu A sama dengan 0,2 meter. Ini dijadikan meter. Lalu di sini ada W sama dengan 100 pi rad S, dan K sama dengan 20 pi. Lalu di sini mencari amplitude gelombang. A-nya itu A sama dengan 20 cm, lalu A sama dengan 0,2 meter, diubah menjadi meter. Lalu yang B-nya ini frekuensi gelombang, W sama dengan 20 pi F, 100 pi sama dengan 2 pi F, lalu F sama dengan 100 pi per 2 pi, F sama dengan 50 Hz. Lalu di sini panjang gelombang. Lalu di sini ada K sama dengan 2 pi per lambda, 2 pi sama dengan 2 pi per X, lalu menjadi lambda. Lambda sama dengan 2 pi per 2 pi, lambda sama dengan 1 cm, sama dengan 0,01 meter, jadi meter. Lalu di sini ada D, cepat rambat gelombang. Di sini mencari Pi sama dengan lambda dikali F, Pi sama dengan 0,01 dikali 50, Pi sama dengan 0,5 milisecond, Pi sama dengan 50 cm. Oke. Selanjutnya di sini ada forum 12, soalnya itu ada di slide 18, soal 1. Di sini soalnya sebuah truk bergerak dengan kecepatan 25 milisecond di belakang sepeda motor. Pada saat truk mengeluarkan bunyi klakson dengan frekuensi 945 Hz, pengemudi sepeda motor membaca pada speedometer angka 20 milisecond. Apabila kecepatan bunyi di udara 340 milisecond, maka pengemudi sepeda motor akan mendengar klakson dengan frekuensi. Di sini sudah dijawab. Sumber bunyinya itu ada truk, pendengarnya itu motor. Lalu ada PS sama dengan 25 milisecond mendekati pendengar. Lalu ada PP sama dengan 20 milisecond menjauhi sumber. Lalu ada FS sama dengan 945 Hz. Lalu ada V sama dengan 340 milisecond. Maka frekuensi yang didengar oleh pengendara motor, FP sama dengan I dikurang VP per I dikurang VS dikali FS sama dengan FP sama dengan 340 dikurang 20 per 340 dikurang 25 dikali 945. Lalu sini ada FP sama dengan 320 nya itu didapat dari 340 dikurang 20 dan per 315 didapat dari 340 dikurang 25 dikali 945 sama dengan 960 Hz. Jawabannya D. Selanjutnya di sini ada forum 13, soalnya itu ada di slide 24 nomor 2, yaitu kecepatan pesawat jet 50 milisecond dan modulus Youngnya sebesar 30 N per M pangkat 2, serta massa jenis pesawat sebesar 5 kg per M pangkat 3. Hitung A bilangan Mach, B berdasarkan jawaban Anda, tentukan wilayahnya. Di sini diketahui P sama dengan 50 milisecond, E-nya itu sama dengan 30 nm pangkat 2, lalu P-nya itu sama dengan 5 kg per M pangkat 3. Lalu ditanyanya A bilangan Mach, B wilayahnya. Di sini dijawab. Di sini dimulai dari mencari C sama dengan E per P. Lalu di sini 30 per 5, 30 per 5, jawabannya itu adalah 6. Lalu akar kuadrat 6-nya itu 2,44. Lalu kita mencari Mach-nya. M-nya itu sama dengan I per C. Lalu di sini 50
P-nya itu 50 dan C-nya itu 2,44 dari jawaban yang ini. Didapatnya itu 20,49. Lalu mencari jawabannya yang B, wilayahnya itu sendiri berada di hypersonic. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan dalam menggunakan kata-kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.